Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd. Ar-Rawafid salah satunya senjata mereka untuk menghancurkan agama Islam. Menghantam pembawanya, yang menyampaikan agama itu kepada kita. Siapa itu? Sahabat. Sahabat Rasulullah dimaki-maki. Abu Bakar, Umar, Uthman, dan semua sahabat. Kata mereka di Al-Kafi, mereka telah murtad, menjadi murtad. Nah, di luar zaujat Rasul, istri-istri Rasulullah. Karena ini, kelompok ini, mereka yang menyampaikan agama, yang mendengarkan dari Rasulullah, yang belajar dari Rasulullah Al-Quran, yang belajar dari Rasulullah Hadis. Itu semua sahabat-sahabat itu dianggap murtad, kufar, munafik. Kalau sahabat dianggap munafik dan kufar dan murtad, secara langsung mereka menghantam agama Islam. Karena pembawanya adalah munafik. Makanya kata munafik itu tidak bisa dipertimbangkan. Dianggap sebagai ajaran yang sah. Jadi itu kenapa Syiah Rawafid memaki-maki sahabat dan Umar bin Khattab terutama, dan Abu Bakar As-Siddiq, tapi terutama Umar bin Khattab. Kembali lagi Kamal Al-Haidari merontokkan ini, akidah ini. Setiap Syiah awam itu diisi dari kecil bahwa sahabat ini murtad, mereka kufar, dan di kepala mereka akidah buatan ini yang menanam di dirinya mereka bahwa you harus maki-maki sahabat. Coba kita lihat, dengarkan lagi Kamal Al-Haidari. Kamal Al-Haidari ini yang sebentar lagi mungkin dia akan menjadi muslim dan meninggalkan ajaran Syiah yang khayalan ini, yang buatan manusia ini. Coba kita lihat Kamal Al-Haidari. Kamal Al-Haidari. Apa kata dia? صحابة رسول الله الذين كانوا قد أحاطوا برسول الله ويسمعون منه القرآن وفهم تفسير القرآن والنصوص الروائية وفهم النصوص الروائية. Sahabat Rasulullah, katanya Kamal Haidari, yang beriman pada Rasulullah dari mulai awal Rasulullah bangkit penyebaran Islam ini, yang di sekitarnya Rasulullah, yang mendengarkan dari Rasulullah Al-Quran, Ar-Riwayat, yaitu hadis Rasulullah, ajaran Rasulullah, yang menafsirkan Quran dan tafsir Al-Quran. Itu semuanya mereka dengarkan dari Rasulullah. Kita teruskan. هاي صحابة من؟ المؤمنون منهم. هسه ما نريد عندنا شغل الذين كذا وكذا. لا. Dia bilang al-mu'minuna minhum.
yang beriman. Bukan yang kata mereka, yang kata Syiah yang munafikin ini seperti Al-Kulaini dan Al-Kulaini dan ulama Syiah yang membawa riwayat bahwa setelah Nabi Muhammad meninggal mereka jadi murtad. Coba kita dengarkan jelasannya dia ini. الذين وهم قليل، لا والله مئات بل آلاف من الصحابة كانوا كذلك. بأي دليل؟ بدليل. Kata dia, yang beriman pada Rasulullah, mendukung Rasulullah, mendengarkan ajaran Quran dan hadis, itu bukan sedikit. Bukan seperti katanya haula Syiah itu 4 orang, 5 orang, 7 orang. Ammar bin Yasir, Miqdad bin Al-Aswad, Abu Dzar Al-Ghifari dan 4 orang dan ditambah 7 orang Salman Al-Farisi dan sebagainya. La wallah, dia bilang, wallahi tidak. Mereka adalah ratusan dan bahkan ribuan yang mendengarkan dari Rasulullah. أنهم جاهدوا وقاتلوا وقتلوا مع من؟ مع Rasulullah. Mereka berjihad, mereka terbunuh dan membunuh dengan Rasulullah. Mengorbankan diri, meninggalkan rumahnya, keluarganya di Mekah untuk hijrah dengan Rasulullah ke Mekah, ke Madinah. كيف يمكن أن نقول أنهم 3 أو 4 أو 5 مولانا؟ Gimana kita bilang bahwa yang beriman pada Rasulullah cuma 4, 5 orang atau 7 orang? Yang lainnya munafikin. Gimana kita bisa mengatakan seperti itu? هسه بعده ما هو وضعه ما أتكلم، أنا أتكلم في عهد من؟ في عهد رسول الله. ولهذا ini dia bilang saya bicara dalam masanya Rasulullah. أنت اقرأ صحيفة السجادية، انظر. Bacalah As-Sahifah As-Sajadiyah yang ditulis, yang di riwayat dari Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Itu memuja-muji sahabat, pujian-pujian yang tidak ada bandingnya. Dipuji sahabat oleh As-Sajjad ini, Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. ماذا يمدحهم الإمام السجاد؟ ماذا يقول عن صحابة رسول الله؟ مدح ما بعده مدح مولانا. لماذا؟ Siapa yang bilang apa yang katanya As-Sajjad? Ali bin Zainal Abidin bin Husain. Pujian yang tidak ada bandingnya. Sama sekali. هؤلاء ضحوا بكل شيء. Karena mereka mengorbankan harta dan nyawa mereka. Semua dikorbankan untuk apa? Untuk membela ini agama. لماذا؟ لأجل الإسلام. لأجل الإسلام. هؤلاء منافقون مولانا. Apakah itu munafikun? Orang seperti itu munafikun yang meninggalkan Mekah ke Madinah dengan harta dan kedudukan mereka di Mekah dan mengorbankan nyawa. Munafikun mereka. هل يمكن أن يقول هؤلاء ضعفاء Apakah bisa الإيمان kita berkata bahwa وجودهم mereka لأجل munafikin? الإسلام؟ وهكذا بعد ذلك أنا همتي ليك باعتبار أن لست من أولئك الذين أقول ارتدوا إلى 5-3. هذه واقعا وهم هذا. Dan saya bukan orang-orang itu yang menyebut bahwa setelah Nabi Muhammad mereka jadi murtad. Itu adalah wahm, itu adalah khayal, dan itu adalah ciptaan Syiah yang merancang ini agama seperti Al-Kulaini dan Dajjal, Ali bin Ibrahim Al-Qummi dan orang-orang yang zaman tahun 300 Hijriah itu, yang merancang ini agama dan yang menciptakan ini riwayat-riwayat palsu ini tentang sahabat murtad. بدليل أن نفس هذا المسلمين هؤلاء هم الذين فتحوا الفتوح وهم الذين نصروا الإسلام وهم إلى. Dan buktinya bahwa mereka yang menyebar Islam kemana-mana, dari Khurasan, dari Iran sana, dari yang menyebar Islam dan menjadikan orang Iran Majus ini Islam adalah Umar bin Khattab. Sampai Uighur, sampai Mesir, sampai Libya. Itu siapa yang menyebar Islam itu? Kecuali sahabat-sahabat ini, sahabat Rasulullah ini. Gimana kita bilang bahwa mereka munafik atau kufar atau murtad? Ini katanya Kamal Haidari, karena dia membaca dan membandingkan antara sejarahnya Al-Mas'udi itu, Syi'i itu,
dan sejarah Ibnu Katsir dan Al-Qurtubi dan Ibnu Jarir. ولا الفتوح التي وقعت بعد رسول الله وقاتلوا وقتلوا هذول منافقين. Futuhat, penyebaran Islam dan pembebasan lahan begitu besar itu dilakukan oleh mereka, oleh sahabat ini, sahabat Rasulullah. Apakah mereka munafikin? Katanya Al-Haidari ini. Ini kalau saya sudah bawa ini cerita-cerita sebelumnya, ya, lama. Tapi kalau yang you dengarkan, Syiah mendengarkan dari orang seperti saya, itu dianggap, wah ini orang sunnah membela agamanya. Ini saya bawa dari orang Ayatullah atau marja' Syi'i yang terkenal. Kalau ada sesuatu alasan bagi Syiah tidak percaya, mereka itu benar-benar otak tidak ada. منافقين وبيني وبين الله إذا منافق يروح للقتل لو ما يرحموا لنا. Nah, kalau mereka munafik, apa mereka mau mengorbankan diri menjadi sasaran pembunuhan, dibunuh oleh kufar? Kalau mereka munafik. دليل أن المنافقين في أحد بقوا في المعركة وانسحبوا من المعركة. Nah, munafikin di Uhud. Di Madinah ada munafikin, tapi itu semua sudah ketahuan. Di peperangan Uhud, mereka menarik sepertiga dari tentara Rasulullah. Ketahuan itu mereka. Bahwa mereka yang sepertiga dari tentara Rasulullah di zaman perangnya Uhud itu munafikin. إذن لماذا هنا ذهبوا وقتلوا؟ إذن القضية 3 و7 و5 هذه روايات ما أدري. Yang cerita yang semua murtad cuma hanya 3, 4, 7 itu semuanya khayal dan kadzab, itu kadzib. Dan itulah karena mereka mau menghantam Islam dan menghantam sahabat melalui menghancurkan sahabat ini dan merusak citranya. في وقت أنا بحثتها سندا ودلالة غير تام عزيز على أي الأحوال. Inilah apa kata Kamal Al-Haidari tentang sahabat Rasulullah yang dimaki-maki di Husainiyat mereka. Husainiyat itu tempat kumpulnya Syiah itu untuk membuat tangisan-tangisan dan teriak-teriak ya Zaratul Husain, balas dendam Al-Husain. Masa agama adalah di sekitar kejelekan Rasul Aisyah, kemunafikan sahabat, kematian Al-Husain, Ali bin Abi Thalib dirampas kekuasaannya. Apakah ini agama? Apakah ini agama yang diturunkan Rasulullah? Ini semuanya cerita-cerita khurafah. Dan agama Syiah didirikan atas cerita-cerita yang membuat orang itu merasa panas dan dendam karena mereka cinta dengan Ahlul Bait. Atau dibangkitkan cinta Ahlul Bait, terus dibawa cerita-cerita bahwa Ahlul Bait itu dizalimi seperti cerita-cerita itu untuk menggiring Syiah supaya agamanya itu berdasarkan semuanya balas dendam. Saya sudah sebut juga itu bahwa agama Syiah itu terdiri untuk sekitar pembunuhan Al-Husain dan penusukan tulang rusuknya Fatimah Zahra dan sebagainya. Apakah itu masuk akal? Kamal Haidari mengatakan seperti itu. Zamannya Rasulullah, mereka mengorbankan diri hijrah dari Mekah ke Madinah, yang menyebar Islam, yang menyampaikan Islam kepada kita, yaitu ajaran Quran, tafsir Al-Quran, riwayat-riwayat hadis Rasulullah yang mendukung Al-Quran, yang menjadi tafsiran sebagai Quran. Itu semuanya dari sahabat. Setelah Rasulullah meninggal, lihat aja di mana Islam tersebar. Apakah Syiah ada peranan untuk menyebar agama? Sampai sekarang ini tidak ada peranan bagi Syiah untuk menyebar agama. Peranan mereka adalah memfitnah di antara Ahlus Sunnah, karena Ahlus Sunnah cinta Ahlul Bait. Oleh karena itu dibangkitkan rasa-rasa dendam terhadap umat Islam. Itulah
Apa kata Kamal Haidari? Dan inilah kebobrokan Syiah dan Rawafid, dan inilah agama yang mengikuti hawa nafsu dan hawa khayalan untuk menghancurkan Islam. Siapa belakangnya ini semuanya? Al-Majusiyah, Sasaniyah, Zaradisht, penyembah api itu. Sekian video yang singkat ini, karena saya dapat ini video dari update video dari Kamal Haidari, maka saya ingin tayangkan segera sebelum saya lupa lah. Subhanallah bihamdi wa la ilaha illa anta asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.